Mau tahu bagaimana cara memakmurkan masjid? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan membahas dan sharing kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara memakmurkan masjid. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. Teman-teman semua, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara memakmurkan masjid, kita perlu tahu definisi memakmurkan masjid. Definisi memakmurkan masjid itu mencakup dua hal. Yang pertama, memakmurkan secara fisik. Yang kedua, memakmurkan secara non-fisik. Memakmurkan secara fisik maksudnya adalah memperbagus bangunan masjid, memperindah arsitektur masjid, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bangunan masjid. Lalu yang kedua adalah memakmurkan secara non-fisik. Maksudnya adalah mengadakan kajian agama, sholat rawatib berjamaah, mengaji Al-Quran bersama-sama. Itu yang dimaksud dengan memakmurkan secara non-fisik. Mewujudkan masjid yang makmur adalah tugas dan kewajiban umat muslim seluruhnya. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Teman-teman semua, dari ayat ini jelas bahwa seluruh umat muslim yang punya iman itu menjadi kewajiban dan tugas untuk memakmurkan masjid. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana tips atau cara memakmurkan masjid? Setidaknya ada 3 hal yang bisa diterapkan dalam memakmurkan masjid. Yang pertama adalah manajemen masjid yang baik. Manajemen yang baik membuat sebuah masjid bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Maka perlu diperhatikan betul dalam memilih pengurus masjid atau takmir masjid. Dipastikan mereka yang bisa, mampu, dan amanah dalam menjalankan tugas untuk memakmurkan masjid. Lalu poin yang kedua adalah kajian agama. Setelah terbentuk manajemen masjid yang baik, akan lahirlah beberapa program-program dan buatlah program kajian agama. Contoh, takmir masjid mengadakan sebuah program kajian rutin mingguan yang di sana fokus membahas kitab tertentu, entah fikih, tafsir ataupun akidah, dan di sana fokus dalam menyelesaikan materi-materi pada kitab tersebut. Itu contoh yang kedua. Lalu poin yang ketiga adalah libatkan banyak pihak. Nah, poin ketiga ini tidak kalah pentingnya. Karena dengan melibatkan banyak pihak, diantaranya orang tua, pemuda, remaja, ataupun anak-anak, akan memudahkan para takmir dalam menjalankan program-program. Terutama pemuda. Pemuda ini harus difasilitasi. Jika bisa dibentuk sebuah wadah bagi mereka
remaja masjid yang di sana mereka bisa ikut andil dalam membantu menjalankan program-program masjid di sana. Dan tentunya para takmir masjid harus mengarahkan mereka. Misalnya dari mereka ada yang mampu di bidang media, maka letakkan mereka di media. Apabila dari mereka ada yang bisa mengajar, maka letakkan mereka di TPQ misalnya. Dan itu akan memudahkan para pengurus masjid dan takmir masjid. Setidaknya ada 3 poin ini yang bisa diterapkan bagi teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa diterapkan di masjid sekitar masing-masing. Terima kasih yang telah menonton video ini. Kalau ada komen, ada saran, ada masukan bisa langsung ke kolom komentar. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.